online kita di minggu yang ketiga ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan jiwa dan raga kita. Kita mau kesampingkan semuanya. Kita mau seperti Maria yang duduk diam di kaki Yesus. Kita mau beribadah kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mari lepas hari Kau sudah pelihara kami. Pagi ini, hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah melalui online. Dan Kau mau layakkan kami semua Tuhan. Sucikan dan kuduskan agar kami layak di hadirat-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan, karena kami layak memuji, menyembah Engkau, dan juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Tuhan tolong dari pertama hingga selesainya ibadah ini, Kau mengurapi setiap kami yang ambil bagian Tuhan, baik WL, pemain musik, kameramen, sound. Tuhan tolong kami, berkati mengurapi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita boleh melihat akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di tengah pandemi ini. Bahkan saudara-saudara seiman kita di gereja kita cukup banyak yang terpapar. Semua Tuhan izinkan. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong, baik kita yang masih diproteksi dan juga saudara kita yang ada terpapar saat ini, diberi kekuatan, kesembuhan. Haleluya. Bahkan segala sesuatu yang menyangkut PPKM darurat, mungkin kami terdampak, tapi kami percaya kami punya Allah yang selalu buka jalan buat anak-anak. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sebelah di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin, amin. Kemudian dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, bulan ini kita masih dalam tema yang sama, melayani. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Rasul Paulus di dalam firman Tuhan katakan supaya kita terus berbuat baik, melayani, mengasihi, ya, terutama kepada saudara seiman. Ya. Kita mau naikkan pujian, kita mau bergandengan tangan menuju satu ke Bukit Sion, menjadi keluarga Allah yang saling berempati, saling mengasihi. Haleluya. Satukanlah hati kami. saling tolong menolong, ya, terutama untuk saudara-saudara seiman kita. Kita bergandengan tangan untuk menuju Bukit Sion, yaitu Yerusalem baru, surga yang mulia. Biarlah dunia boleh melihat pelayanan-pelayanan kita. Kita saling bersatu, jangan ada perpecahan. Mungkin beda pendapat, perselisihan boleh ada, tapi kita disatukan oleh kasih Tuhan, sehingga dunia boleh melihat bahwa sungguh anak Tuhan
ajaran yang kita ikuti melalui juru selamat kita itu adalah kasih, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, pujian lama. Dengan iman kita mau katakan, dengan komitmen yang baru kita mau katakan kembali, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Melayani sesama kami, mengasihi sesama kami, dan juga mengampuni. Haleluya, 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 amin. Beribadah walaupun secara Zoom, Tuhan, dalam nama Yesus, berkati firman Tuhan ini, Tuhan. Biarlah ini bisa menguatkan, menyegarkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita bersyukur ya pagi hari ini kita masih ada di dalam dunia ini ya. Banyak kita dengar berita duka yang kita dengar, baik itu dari berita, terlebih juga kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saudara, pagi hari ini dan sebulan ini judulnya adalah Memberi yang Terbaik. Wester udah bahas tentang Raja Hizkia ya, yang pelayanan yang excellent. Baik juga minggu lalu kita sudah ibadah dalam ibadah pakai Roh Kudus bergabung dengan Kelapa Gading, dan hari ini kita akan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, secara etimologi kata koinonia itu berasal dari kata koine atau koinos yang berarti ya sejumlah orang yang berkumpul bersama untuk mendapatkan manfaat bersama, disatukan oleh suatu kepentingan bersama. Nah, dari manakah istilah koine ini berkembang menjadi kata koinonia? Ya. Kata koinonia dahulunya adalah dipakai dalam masyarakat Yunani, yaitu tentang kebersamaan. Kebersamaan dalam hal apa? Kesamaan terhadap sebuah kesenangan, mereka berkumpul dalam sebuah teater. Mereka berkumpul duduk, ya, menikmati pertunjukan. Nah, dan dari situlah muncul kata koinonia ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dalam PL, kata koinonia ini dihubungkan dalam hubungan persahabatan. Dari makna yang di atas, koinonia ini berkembang menjadi mempunyai 3 pengertian. Yang pertama adalah koinonia berarti kebersamaan memiliki. Yang kedua, koinonia berarti berbagi suatu hal atau saling berbagi. Lalu yang ketiga, koinonia berarti partisipasi intim atau partisipasi aktif dari sebuah kelompok. Sebagai orang Kristen, paling enggak ada 3 ya yang menjadi koinonia atau menjadi persekutuan dalam hubungan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, persekutuan dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, persekutuan antar jemaat. Dan itulah yang kita bahas hari ini. Ya. Mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Dari 41 aja ya, kita bahas sampai 47. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi sesuai dengan tema kita ya, jadi hari ini adalah koinonia antar jemaat atau koinonia dalam sebuah gereja atau dalam sebuah jemaat. Bagaimanakah agar sebuah gereja atau sebuah jemaat atau suatu jemaat bisa dikatakan sudah melakukan pelayanan koinonia? Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah agar sebuah gereja atau suatu jemaat sudah boleh dikatakan sudah melakukan pelayanan koinonia? Nah, kita lihat di situ Saudara, ayat yang ke-42. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kata persekutuan itu
memakai kata koinonia, dan mereka selalu berkumpul. Kata berkumpul itu juga memakai kata koinonia. Nah, jadi sebuah gereja atau suatu jemaat bisa dikatakan sudah melakukan pelayanan koinonia. Yang pertama adalah, saudara-saudara, sebuah jemaat itu atau suatu jemaat atau suatu gereja itu harus suka beribadah. Nah, di situ dikatakan, di 42b dikatakan, mereka selalu berkumpul, saudara-saudara. Di situ dikatakan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu di ayat 46, ya, ayat 46b dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara-saudara, kata memecahkan roti di sini, ketika saya baca dalam beberapa artikel, itu berhubungan dengan perjamuan kudus, saudara. Ya, jadi ada ibadah. Jadi ketika memecahkan roti, di situ pasti ada ibadah. Nggak hanya mecahin roti lalu makan, enggak. Tapi di situ ada ibadah. Jadi, saudara, supaya kita sebagai seorang jemaat atau suatu gereja atau suatu jemaat bisa dikatakan adalah orang yang melakukan pelayanan diakonia, koinonia, maka jemaat tersebut atau gereja tersebut harus suka beribadah. Ya. Dalam ibadah ini adalah bentuk persekutuan kita, saudara, sebagai anak Tuhan. Ada orang suka bilang gini, persekutuan doa. Ya. Sebenarnya kalau persekutuan doa, kalau orang ngomong persekutuan doa, maka di situ ya namanya harus ada terjadi persekutuan. Dalam artian begini, jangan sampai, saudara-saudara, ya, ibadah itu atau persekutuan itu, tapi nggak ada persekutuan. Maksud saya begini, kita nggak saling kenal. Kan tadi kan pengertian koinonia itu adalah ada kebersamaan, ya, saling berbagi atau, dikatakan di situ ada kebersamaan memiliki, berbagi suatu hal atau saling berbagi. Lalu yang ketiga ada partisipasi aktif atau partisipasi intim. Artinya berarti masing-masing dari seluruh persekutuan itu, sebuah persekutuan, sebuah jemaat harus ada saling berbagi, harus ada kebersamaan dalam memiliki. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Kalau sebuah ibadah hanya urusan masing-masing, hanya sibuk dengan diri sendiri, saudara-saudara, jadi ibadah itu mengandung dua arti, teosentris, ya, kepada Tuhan, lalu juga horizontal kepada sesama, saudara-saudara. Jadi ketika kita beribadah, memang ya di pikiran kita haruslah kepada Tuhan. Tetapi dalam ibadah itu juga harus ada persekutuan hubungan antara sesama jemaat, saudara. Jadi ketika kita ibadah, kita juga nggak bisa egois. Makanya kalau dalam ibadah ada kadang salam-salaman gitu ya. Salam-salaman atau kadang salam kiri, salam kanan, atau paling nggak senyum kiri, senyum kanan, atau halo gitu ya. Tetapi kalau dalam koinonia ini yang dimaksud lebih daripada itu, saudara. Jadi ada partisi aktif, maksudnya ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk bisa saling mengenal samping kiri kanan dalam sebuah jemaat itu. Jadi sebuah anggota jemaat atau satu orang anggota jemaat tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia harus melihat keadaan sekitar, saudara. Makanya kalau dalam sebuah ibadah, supaya koinonia itu benar-benar terjadi, maka sebuah ibadah tidak boleh tergantung oleh satu orang saja. Harus ada partisipasi aktif dari seluruh koinonia itu, persekutuan itu. Kalau misalnya dikatakan dalam gereja kita, saudara, berarti ibadah itu supaya berlangsung dengan baik, supaya koinonianya berjalan dengan baik, maka saudara, seluruh jemaat harus berpartisipasi aktif. Tidak hanya menyerahkan kepada misalnya ibadah, oh ya udah itu tergantung gembala, atau tergantung koordinator ibadah, atau tergantung yang melayani musik, atau tergantung kepada pengkhotbah, ya. Tidak, saudara-saudara. Tetapi setiap kita masing-masing, ya, seluruh jemaat itu punya kontribusi yang baik, ya. Kita harus saudara-saudara, ya,
punya kontribusi, nggak ada yang hidup dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, maksud saya begini, kita sebagai umat Tuhan, ketika Anda mikirkan gini, ibadah minggu, misalnya kalau Anda mungkin nggak tugas, atau Anda nggak tugas gitu ya, mungkin nggak aser, atau nggak pemain musik, atau nggak WL, nggak singer, nggak pengkhotbah, apa yang Anda bisa pikirkan? Oh, saya bisa berdoa. Nah begitu, ada partisipasi aktif. Anda sebagai jemaat, walaupun engkau nggak WL, nggak singer, nggak tugas, hanya datang, jangan cuma datang, duduk, diam, dengar, udah gitu. Enggak. Hanya, jadi konsep yang ingin dilayani dalam sebuah ibadah, salah, saudara. Kalau kita berdasarkan koinonia ini, kita harus datang dengan konsep mau melayani ketika dalam ibadah. Kalau memang Anda nggak punya tugas, Anda paling nggak berdoa di rumah. Berdoa untuk ibadah minggu. Supaya Tuhan urapi yang melayani, yang berkhotbah, yang memimpin pujian, yang menjalankan kolekte, yang jadi aser, ya, yang duduk, biar semua Roh Kudus konsentrasi, supaya Tuhan jamah, supaya kami sungguh-sungguh. Misalnya dalam ibadah Zoom ini, supaya semua berjalan dengan baik. Paling enggak kita kasih partisipasi aktif, saudara. Jadi enggak bodoh amat. Apalagi kalau kita nggak datang ibadah, itu parah, saudara-saudara. Bagaimana koinonianya bisa terjadi? Nah, sedangkan sebuah jemaat harus suka ibadah. Bagaimana kalau sampai udah nggak partisipasi, malas lagi datang ibadah, ya? Harus disuruh-suruh, harus dipaksa-paksa. Ini salah, saudara-saudara. Ini dosa di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak patut untuk dilaksanakan, tidak patut untuk ditiru oleh seorang jemaat, saudara. Bukan kebiasaan yang baik. Bahkan firman Tuhan bilang kan, jangan membiasakan diri pergi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi, saudara, supaya koinonia ini benar-benar terjadi, ya persekutuan ini benar-benar terjadi, masing-masing kita sebagai anak Tuhan harus partisipasi aktif. Punya kepentingan bersama, supaya Injil diberitakan, ketika firman Tuhan disampaikan, kita bisa dikuatkan. Ya, kita punya masalah masing-masing. Kita punya pergumulan masing-masing. Kalau kita hanya fokus pada pergumulan kita sendiri, ya gimana koinonianya bisa terjadi? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk kita jemaat Tuhan, mulai belajar berpartisipasi, saudara. Apa yang Anda bisa berikan? Misalnya, jangan telat datang ibadah. Itu juga salah satu partisipasi. Anda datang tepat waktu, ya. Lalu kita rajin, nggak absen, itu juga partisipasi, saudara. Salah satunya gitu, itu hal yang paling kecil yang kita bisa lakukan. Kalau Anda punya tenaga, punya ide, kasih ide. Jangan kita terlalu banyak kritik, saudara. Jangan terlalu kita banyak melontarkan hal-hal yang negatif. Tapi kita percaya, Tuhan tolong, ya. Lalu yang kedua, saudaraku, bagaimana ya sebuah jemaat atau gereja merupakan sudah melakukan pelayanan diakonia. Yang kedua adalah adanya kesatuan. Di ayat yang ke-44 dikatakan di situ, saudara, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ya. Saya ulangi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bersatu, saudara-saudaraku, ini adalah sesuatu yang harus diupayakan. Nggak bisa tiba-tiba terjalin persatuan dan kesatuan. Pasti ada tantangannya, ya. Nggak bisa tiba-tiba semua kita, salah satu jemaat, semua jemaat langsung tiba-tiba bersatu. Nggak mungkin. Harus ada upaya. Oleh karena itu, hal ini berarti semua jemaat atau semua orang Kristen harus ya menjalin kebersamaan yang bermanfaat untuk kesatuan. Jadi semua jemaat harus menjalin kebersamaan yang bermanfaat untuk kesatuan. Apa itu kebersamaan yang bermanfaat untuk kesatuan? Berarti saudara-saudara, kalau Anda bersama-sama gosipin gereja kita misalnya, itu bukan untuk kesatuan. Misalnya ngomongin kejelekan gereja kita, hanya ngomongin tapi nggak kontribusi bersama-sama. Nah itu bukan koinonia, saudara. Itu bukan untuk kesatuan, tapi justru itu untuk menghancurkan. Jadi koinonia ini nggak semudah itu, saudara.
masing-masing kita harus memberikan kontribusi yang mempersatukan. Saya merenungkan begini, saudara. Kadang-kadang kita memaksa gereja untuk berubah. Padahal kitalah yang berubah untuk merubah gereja. Karena gereja bukanlah sebuah pribadi, tapi kumpulan pribadi. Kalau saya katakan gereja Kosambi, Nehua Kosambi, berarti kan seluruhnya. Saya di situ ada, Bapak Ibu ada di situ, jemaat Tuhan ada di situ, tidak hanya gembala, tidak hanya staf, tidak hanya hamba Tuhan, tapi semua, seluruh jemaat, mulai dari siapapun itu yang menyatakan jemaat, ada semua kita, itu namanya Gesja Nehua Kosambi. Jadi masing-masing harus berubah supaya ada perubahan. Tidak gereja berubah, bukan begitu, tapi kita, saudara. Nah, apa sih yang kita harus lakukan supaya kesatuan itu terjadi dalam gereja kita, saudara? Yang pertama adalah, ya, seharusnya jika kita merindukan kesatuan, maka masing-masing kita tidak boleh saling menuntut atau saling menyalahkan. Firman Tuhan bilang gini dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi saudara-saudara, seharusnya gitu ya, setiap pribadi masing-masing tidak boleh saling nuntut dan tidak boleh saling menyalahkan, tetapi kayak firman Tuhan tadi, sebagaimana yang kamu kehendaki, ya, sebagaimana yang kita pengen orang berbuat kepada kita, ya perbuat dulu kayak gitu. Berarti enggak orang itu dulu yang berbuat, tapi kita. Kan ini enggak mudah juga, saudara. Kita harus menekan ego kita sendiri. Jadi kalau Anda ingin misalnya nih, oh menurut Anda, oh gereja saya kurang kasih. Ya udah Anda berbuat kasih dulu. Kalau menurut Anda gereja kita kurang kasih. Oh atau gereja saya kurang perhatian. Anda berbuat dulu perhatian. Ya, amin Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah terimalah semua orang. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya, ya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi kita harus, saudara-saudara, menerima semua orang dengan apa adanya, saudara. Kita harus terima semua orang dengan apa adanya, ya, tidak memaksakan seperti yang kita pikirkan. Misalnya gini, saudara, mungkin kita lihat orang itu punya kelemahan. Jangan Anda paksa dia harus langsung sempurna dalam tiba-tiba gitu. Tetapi terimalah dia dengan apa adanya. Gimana supaya dia berubah? Doakan, ya, tegur dengan kasih. Ya beda kalau memang udah tegur dengan kasih dia nggak mau berubah, ya udah itu urusannya, saudara. Tetapi dalam kita sebagai anak Tuhan, sesama orang percaya harus ada penerimaan. Jangan ngomongin sesama anak Tuhan gitu. Sesama anak Tuhan saling ngomongin. Ya, kalau terima dia. Lalu yang ketiga, saudara, ambil bagian atau partisipasi aktif, sukarela, inisiatif, tanpa paksaan, tulus hati dalam melakukan apapun demi terjadi sebuah kesatuan. Saya ulangi, ambil bagian, partisipasi aktif, sukarela, inisiatif, tanpa paksaan, tulus hati, untuk melakukan apapun demi terjadi sebuah kesatuan. Kolose 3 ayat 23 kata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti saudara, ketika Anda melakukan apapun untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita supaya terjadi kesatuan, lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika Anda melakukan apapun, saudara, kan kadang-kadang kan yang bikin perpecahan itu begini, saudara, kita merasa berjasa atau kita merasa melakukan sesuatu itu untuk pribadi, misalnya untuk staf atau untuk gereja atau untuk kelompok. Kita merasa kita melakukan buat mereka, bukan untuk Tuhan. Nah ini membuat kita apa? Kecewa. Kita membuat apa? Sakit hati. Membuat kita akhirnya tawar hati. Lalu udah dah, nggak usah lakuin lagi gitu. Kita nggak lakuin itu lagi. Kenapa? Karena aku udah lakuin untuk gereja, aku udah lakuin untuk
Aku udah lakuin untuk si A, atau untuk lakuin untuk si B, atau udah lakuin untuk gembala. Merasa kita lakukan buat mereka, akhirnya kita nggak lakuin lagi. Padahal firman Tuhan bilang, lakukan seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Amin, saudara ya. Lalu yang keempat, saudara, gimana supaya terjadi kesatuan? Yang keempat, 2 Timotius 2 ayat 23. Ya, di situ dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak engkau, bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi hindari pertengkaran, Bapak Ibu Saudara. Sebagai jemaat Tuhan, bijaklah, jangan sampai berantem sesama anak Tuhan. Jangan sampai berantem, apalagi sampai nggak ngomongan sesama anak Tuhan. Padahal katanya satu persekutuan, satu gereja, dosa saudara. Jangan sampai nggak ngomongan. Kalau ada salah bicara, minta maaf, minta ampun. Orang yang diminta maaf, kasih maaf. Jangan sampai simpan kebencian, dosa saudaraku. Jangan. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus menghindari pertengkaran supaya apa? Terjadi kesatuan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Lalu selanjutnya saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya sebuah jemaat dikatakan bisa juga melakukan pelayanan dia koinonia? Yang ketiga adalah saudaraku ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya ulangi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berarti saudara-saudaraku, jemaat yang melakukan koinonia itu adalah jemaat orang Kristen yang suka berkorban. Saudara-saudara, dari kalau saya lihat dalam Kisah Rasul ini, saudaraku, yang inisiatif itu kan dikatakan dan selalu ada, gitu ya. Itu kadang kan ada jemaat begini, nggak tahu di kita, kalau Anda jangan tersinggung, Bapak Ibu Saudara, karena ini pernah dulu bilang gini ke saya, gini. Dia berpikir gini, saya udah ibadah, saya udah gereja, apa yang gereja kasih buat saya, gitu. Jadi gitu dalam pikiran dia. Ketika dia nggak dapat sesuatu dari gereja, dia kecewa, saudara-saudara. Dia marah. Ya. Padahal kalau kita lihat di sini, justru kalau dibilang jemaat mula-mula itu, dan selalu ada yang berkorban, memberi. Malah kalau dibilang mereka nggak dapat apa-apa dari rasul-rasul ataupun ya dari gereja. Nggak ada, secara materi nggak ada mereka dapat. Justru mereka itu keluar gitu. Ya mereka dapat, bahkan mereka berkorban. Dan selalu ada yang berkorban. Jadi jemaat Tuhan, ya kita harus ubah berarti konsep kita, saudara. Kalau memang kita dapat berkat, biarlah Tuhan yang menggerakkan orang untuk memberkati kita. Jangan Anda kecewa ketika kita nggak dapat apa-apa. Ya memang sih, ya memang ada kan tadi ya, harus saling berbagi. Ya benar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam hal ini begini, bukan ini itu dari kitanya gitu, maksa bukan. Tetapi saudara-saudara, kalau Anda merasa memang sudah setia, sudah rajin ibadah, berdoalah biar Tuhan yang menggerakkan orang untuk mengasihi, untuk membantu kita gitu. Kalau kita lihat dalam jemaat ini, saudara, justru sesama jemaat itu saling berkorban. Menjual katanya dikatakan, dan selalu ada yang menjual dari kepunyaan mereka. Jadi anak Tuhan, jemaat Tuhan, saya yakin Bapak Ibu semua pastilah sudah ada yang sudah Bapak Ibu korbankan. Dan percayalah itu nggak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kita seperti Ananias dan Safira, saudara, yang dia berkorban tapi untuk motivasi yang lain. Bahkan dia membohongi rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Dia coba ingin berkorban, tapi nggak tulus. Sehingga yang terjadi bukan berkat buat dia, justru kutuk. Sehingga Ananias dan Safira meninggal dengan tragis. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau engkau berkorban, berkorbanlah dengan tulus. Anggaplah seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena ketika engkau nggak berkorban dengan tulus, jangan sampai
terjadi seperti kepada Ananias dan Safira itu, saudara. Karena apa? Dia berbohong, dia mendustai Roh Kudus. Dia udah janji kepada Tuhan, padahal nggak dipaksa. Nah, ini juga mungkin menjadi pertimbangan bagi kita, juga bagi gereja gitu ya. Jangan sampai kita kesannya memaksa, tetapi biarlah ini adalah dorongan Roh Kudus. Saya merenungkan, saudara, kenapa ya kok bisa gitu? Di Kisah Rasul pasal yang ke-5 juga sama tuh. Ayat yang ke-32, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Lalu ayat yang ke-34 ya, dari pasal 4, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki kasih rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Saya juga merenungkan, kok bisa ya orang ini gitu. Padahal kalau saya baca, nggak ada paksaan. Hampir nggak ada ayat yang menyatakan bahwa rasul-rasul itu seakan-akan misalnya gini, ayo Bapak Ibu, ya, yang punya harta jual, yang punya rumah jual gitu. Nggak ada baca. Bahkan indikasi pun secara terpelisi tersembunyi nggak ada. Tetapi mereka, apa sih yang mendorong? Setelah saya baca, saya renungkan, ya memang Roh Kudus, saudara. Semata-mata Roh Kudus. Karena ketika Petrus mereka dipenuhi Roh Kudus, ya, lalu dia khotbah 3.000 orang bertobat, semata-mata Roh Kudus yang dorong mereka. Nah, biarlah juga hal ini yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mendorong kita. Dan kalau sudah Roh Kudus sudah mendorong kita, jangan kita tahan-tahan, saudara. Jangan Anda pernah terpaksa dalam berkorban kepada Tuhan. Karena Tuhan nggak akan memberkati Anda kalau Anda terpaksa. Tetapi biarlah Anda sukarela karena dorongan Roh Kudus. Jangan pernah Anda berkorban karena nggak enak sama orang. Nanti salah, saudara. Karena Anda nanti udah nggak enak begitu lalu berkorban, berarti Anda kan lakukan seperti pada manusia. Ujung-ujungnya nanti pasti Anda kecewa. Ujung-ujungnya Anda bisa mundur, Anda bisa tawar. Daripada begitu, jangan harus karena dorongan Roh Kudus. Di pikiran kita harus ini untuk Tuhan. Kalau Anda melakukan hal itu, maka Anda nggak akan kecewa. Anda nggak akan mundur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang menjadi tanda bahwa sebuah jemaat atau sebuah gereja bisa dikatakan melakukan pelayanan koinonia, saudara. Kan gereja itu ada 3, marturia, koinonia, dan diakonia, saudara. Koinonia itu mirip-mirip dengan diakonia. 3 hal ini, saudaraku, yang pertama, kita harus menjadi jemaat yang suka beribadah. Yang kedua, saudara, kita harus menjadi jemaat yang bersatu. Lalu yang ketiga, kita harus menjadi jemaat atau orang Kristen yang suka berkorban. 3 hal ini menandakan bahwa kita adalah jemaat atau gereja yang melakukan pelayanan diakonia. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami Tuhan adalah jemaat yang suka melakukan pelayanan koinonia. Kami suka beribadah. Kami berpartisipasi untuk kemajuan ibadah kami. Lalu Tuhan kami mengupayakan kesatuan bagi jemaat Tuhan. Masing-masing kami punya kontribusi untuk melakukan kesatuan. Lalu yang ketiga, kami mau berkorban. Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang mendorong kami untuk melakukannya. Jangan biarkan kami, Tuhan, terpaksa. Jangan biarkan kami kecewa. Dalam nama Yesus, biarlah kami mengalami pembaharuan budi, supaya kami mengerti mana kehendak Allah yang sempurna, yang benar, yang berkenan kepadamu. Tolong kami, Roh Kudus, bekerja Engkau lewat firman-Mu ini. Jamah setiap hati kami, dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang mengeraskan hati, seperti firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu adalah seperti palu, Tuhan, yang bisa menghancurkan hati yang keras, bisa melembutkan juga, Tuhan. Kami buka hati, bekerjalah Roh Kudus, jamah setiap kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Percaya
firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sekarang waktunya kita mau memberi persembahan kita berikan yang terbaik, bisa ditransfer ke rekening Johan ya. Berapapun kita berikan kepada Tuhan, dan biar itu boleh berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami diberi kesempatan untuk memberi Tuhan persembahan di tiap-tiap minggu ini. Dalam kami memberi dengan penuh sukacita, supaya ada persediaan makanan di rumah-Mu, dan pekerjaan Tuhan boleh diluaskan melalui apa yang dapat kami berikan. Berkati setiap kami Tuhan, apapun kami, siapapun kami, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan baik setiap waktu. Haleluya. Selesai sudah ibadah online kita pada hari ini. Kita mau kembalikan pujian hormat kita bagi Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian tema kita di bulan ini, hati sebagai hamba. Haleluya. Sampai
setia padamu Bapa, padamu Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan doa kami. Hati sebagai hamba, inilah Tuhan untuk mau taat dan setia kepadamu sesuai dengan benar firman-Mu, untuk kami saling melayani, saling mengasihi Tuhan. Buat orang-orang yang belum mengenal Engkau, terutama kepada saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Dari anak-anak kecil, bayi sekolah minggu, remaja yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati. Yang bekerja, berusaha, berdagang, ibu rumah tangga, bapak, oma, biarlah berkat-Mu turun Tuhan terus kepada jemaat-Mu. Apa saja yang dibuat Tuhan berhasil, dan tetap antusias mencari Engkau Tuhan, walaupun kami belum dapat bertatap muka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong juga Tuhan anak-anak-Mu, khususnya yang saat ini sedang terpapar oleh karena COVID. Tuhan beri kekuatan, beri pemulihan segera, kesembuhan yang sempurna. Tidak ada yang bergejala berat Tuhan. Dan kami yang terus diproteksi Tuhan, kami berharap biarlah sekalipun kami bertemu dengan orang-orang OTG, dengan keperluan-keperluan kami yang mungkin mendesak, dengan kerjaan kami, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah terus Kau beri hikmat buat pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, menteri-menteri sampai yang paling bawah, dengan lembaga-lembaga lain, yudikatif dan legislatif, juga gugus tugas COVID. Tuhan, biarlah kami terus bahu-membahu untuk membangun Indonesia, dan juga biarlah Tuhan menolong untuk bangsa ini dari COVID. Biarlah Tuhan terus kami boleh melihat boleh terus melandai, bahkan ketika vaksin sesuai dengan target yang dicanangkan itu berhasil disuntikan, Tuhan tolong prosesnya, teknisnya, Tuhan cukupkan semua kebutuhan vaksin, tenaga kesehatannya. Biarlah Tuhan kami boleh terbebas dari COVID ini. Dan puji nama-Mu Tuhan, kami serahkan hari ini dan selanjutnya sampai minggu nanti ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita menerima doa berkat. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan
Amin.